Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim Tri Rabani dengan NIM 255520111123 dari Departemen Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah struktur data. Saya mengambil judul StockMed. Apa itu StockMed? Menganalisis dan memonitoring persediaan alat tulis kantor menggunakan link list dan algoritma sorting. Agenda presentasi. Pertama, saya akan membahas latar belakang dan rumusan masalah. Kedua, landasan teori struktur data yang digunakan. Ketiga, algoritma yang diterapkan dalam sistem. Keempat, implementasi sistem StockMed itu sendiri. Kelima, hasil visualisasi dan analisis. Dan yang terakhir, keenam, kesimpulan serta saran pengembangan. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari proyek ini mengambil dari masalah nyata di toko ATK milik orang tua saya. Selama ini, pencatatan toko masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan. Akibatnya, data stok rentan terjadi kesalahan input maupun kehilangan data. Selain itu, orang tua saya sulit memantau kondisi persediaan secara real time, proses pencarian dan pembaruan data juga berjalan lambat, dan yang paling krusial, sulit untuk mengidentifikasi barang mana saja yang sudah berada di bawah stok minimum. Sebuah sistem monitoring persediaan alat tulis kantor yang dibangun berbasis 3 komponen utama, yaitu ada struktur data link list, algoritma sorting, dan diimplementasikan menggunakan Python di Google Colab. Dari latar belakang tadi, saya memutuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang link list yang mampu menyimpan data persediaan alat tulis kantor secara dinamis dan efisien. Yang kedua, algoritma sorting mana yang paling efisien diterapkan pada struktur link list jika dilihat dari kompleksitas waktunya. Ketiga, bagaimana membangun sistem monitoring yang dapat menampilkan status stok serta memberi peringatan stok minimum secara real time. Tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, merancang link list sebagai media penyimpanan data alat tulis kantor yang dinamis. Kedua, menganalisis dan membandingkan kinerja bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Yang ketiga, membangun sistem StockMed tampil data terurut, notifikasi stok menipis, dan pencarian data. Yang keempat, mengevaluasi efisien berdasarkan time complexity dan space complexity. Landasan teori. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 3 struktur data utama yang menjadi pondasi StockMed. Yang pertama ada link list, tepatnya single link list, yang saya gunakan sebagai penyimpanan utama data alat tulis kantor. Setiap node menyimpan informasi ID, nama barang, jumlah stok, harga, dan pointer menuju node berikutnya. Operasi yang didukung meliputi tambah data, tampilkan data, cari data, dan sort data dengan kompleksitas waktu ON dan kompleksitas ruang O1. Queue dengan prinsip FIFO atau first in first out yang saya gunakan untuk mencatat antrian transaksi barang masuk. Operasi NQ menambahkan data ke belakang antrian, sedangkan DQ mengeluarkan data dari depan antrian. Nah, untuk yang ketiga ada stack dengan prinsip LIFO atau last in first out, digunakan untuk mencatat riwayat seluruh transaksi. Operasi push menambahkan ke puncak stack dan pop mengeluarkan dari puncak. Dengan begini, transaksi yang paling baru akan selalu tampil paling atas menggunakan fungsi reserve. Algoritma yang digunakan untuk pengurutan stok, saya menggunakan bubble sort. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan 2 elemen yang berdekatan.
lalu menukar posisinya jika urutannya belum tepat. Pada implementasinya, saya buat sebagai metode sorting stock di dalam kelas linked list. Data dikonversi dulu ke list Python, di sort, kemudian dikembalikan ke bentuk linked list. Kompleksitas bubble sort ini ON kuadrat baik di base case, average case, maupun worst case dengan space complexity O1. Untuk fitur pencarian barang, saya menggunakan linear search, yaitu menelusuri setiap node mulai dari head secara berurutan. Diimplementasikan sebagai fungsi cari barang dan digunakan pada menu cari barang serta menu barang masuk. Kompleksitasnya O1 di base case dan ON di worst case dengan space complexity O1. Dataset yang saya gunakan merupakan data nyata dari catatan toko atau tulis kantor milik orang tua saya sendiri. Terdiri dari 10 jenis barang dengan total stok awal 308 unit, dan dataset ini merupakan bukan dataset keseluruhan. Saya cuma mengambil beberapa data yang ada. Bisa dilihat pada tabel, ada barang dengan stok tinggi seperti pensil, pulpen, dan kertas A4. Ada yang stoknya sedang seperti buku tulis, penggaris, dan map folder. Dan yang perlu diperhatikan adalah barang dengan status stok rendah, yaitu penghapus, spidol, stapler, dan lem kertas. Keempat barang ini yang nantinya akan menjadi sorotan utama dalam sistem peringatan stok minimum. Implementasi sistem StockMate. Sistem StockMate saya kembangkan menggunakan Google Colab sebagai platform cloud dengan bahasa Python 3 dan paradigma Object Oriented Programming, serta Matplotlib untuk visualisasi data sehingga tidak memerlukan instalasi apapun secara lokal. Sistem ini memiliki 8 fitur menu utama, yaitu tambah barang, tampilkan barang, cari barang, urutan stok, barang masuk, riwayat transaksi, visualisasi data, dan keluar. Alur integrasi struktur datanya seperti ini. Ketika ada barang masuk sebagai input, data tersebut akan disimpan dan diupdate ke linked list. Kemudian masuk ke queue sebagai antrian FIFO. Lalu dicatat di stack sebagai riwayat LIFO. Dan terakhir divisualisasikan dalam bentuk grafik. Jadi setiap kali ada transaksi, setiap sistem secara otomatis mengupdate linked list, melakukan enqueue ke queue, push ke stack, sekaligus menyimpan riwayat stok untuk grafik garis. Ada 3 jenis hasil visualisasi di sistem ini yang menghasilkan. Yang pertama ada bar chart untuk menampilkan stok per barang. Dari grafik ini terlihat kertas A4 memiliki stok tertinggi dengan 60 unit, sedangkan stapler memiliki stok terendah dengan 10 unit. Visualisasi ini memudahkan kita membandingkan seluruh barang sekaligus tanpa harus membaca tabel satu per satu. Nah, untuk yang kedua ada V-chart untuk distribusi kategori stok. Hasilnya kategori rendah dengan stok di bawah atau sama dengan 20 unit mencakup 4 barang atau 40%. Kategori sedang juga 4 barang atau 40%. Dan kategori tinggi 2 barang atau 20%. Artinya 40% dari total barang di toko ini perlu segera untuk menyetok atau restock ulang. Nah, untuk yang ketiga ada line chart untuk melihat tren total stok dari waktu ke waktu, dimulai dari stok awal 308 unit. Nah, setiap kali ada transaksi barang masuk, grafik ini akan menambahkan titik baru, sehingga kita bisa memantau naik turunnya persediaan secara berkelanjutan. Analisis kompleksitas sistem. Dari seluruh operasi dalam sistem StockMate, ada operasi
Nama barang menggunakan link list traversal dengan kompleksitas ON. Selanjutnya operasi cari barang menggunakan linear search, base case-nya O1 dan worst case-nya ON. Selanjutnya operasi sorting stock menggunakan bubble sort dengan ON kuadrat di semua kondisi. Operasi NQ pada Q base case-nya 01. Namun DQ yang menggunakan pop justru base case-nya ON. Selanjutnya operasi push dan pop pada stack tetap O1 dan visualisasi data menggunakan list dan matplotlib dengan kompleksitas ON. Catatan pentingnya, bubble sorts dengan ON kuadrat ini masih dapat diterima karena dataset toko tergolong kecil, hanya 10 item. Namun untuk skala data yang lebih besar, saya merekomendasikan pengguna merge sorts atau quick sorts yang memiliki kompleksitas ON log n. Begitu juga dengan DQ yang masih ON. Ini bisa dioptimalkan dengan menggunakan collection DQ dari Python. Berdasarkan keseluruhan proses pengembangan, dapat saya simpulkan beberapa poin. Pertama, StockMate berhasil dibangun sebagai aplikasi monitoring ATK berbasis Python dan Google Colab dengan 8 fitur utama. Kedua, struktur link list berhasil mengidentifikasi 4 barang dengan stok rendah, yaitu stapler 10 unit, spidol 15 unit, lem kertas 18 unit, dan penghapus 20 unit. Ketiga, bubble source dengan kompleksitas ON kuadrat terbukti memadai untuk skala data toko kecil ini. Mampu mengurutkan dari stapler hingga kertas A4. Keempat, linear search dengan kompleksitas O1 sampai ON berhasil digunakan untuk fitur pencarian dan operasi barang masuk. Kelima, integrasi queue dan stack membuat setiap transaksi tercatat, terantri, dan terdokumentasi secara otomatis. Dan terakhir, ketiga visualisasi grafik yang dihasilkan memberikan insight yang tidak mungkin diperoleh hanya dari pencatatan manual. Ada saran pengembangan dan penutup. Untuk pengembangan ke depan ada beberapa hal yang saya rekomendasikan. Yang pertama, mengganti bubble sort dengan merge sort atau quick sort yang lebih efisien untuk dataset yang lebih besar. Kedua, mengoptimalkan queue dengan mengganti pop 0 menjadi collection DQ agar DQ menjadi O1. Ketiga, menambahkan fitur notifikasi otomatis saat stok mencapai batas minimum. Keempat, mencatat juga data barang keluar, tidak hanya barang masuk agar laporan pengeluaran stok lebih lengkap. Kelima, meningkatkan antarmuka dari berbasis CLI menjadi GUI atau web interface menggunakan Tkinter, Flash, atau Streamlit. Dan keenam, menyimpan database permanen seperti CSV atau SQLite agar data tidak hilang ketika program ditutup. Nah, di sini saya akan melanjutkan program dari Google Colab. Nah, di sini ada 8 menu fitur utama. Yang pertama ada tambah barang, yang kedua ada tampilkan barang, yang ketiga cari barang, yang keempat urutkan stok, yang kelima barang masuk, yang keenam riwayat transaksi, yang ketujuh visualisasi data, dan yang kedelapan keluar. Nah, di sini saya akan mencoba menu yang pertama ada tambah barang. Masukkan ID barang seperti masukkan ID barang baru, masukkan nama barang seperti tip X di sini. Nah, masukkan stok barangnya. Saya memasukkan 5 stok barang. Masukkan
harga. Misalnya satu unitnya 5.000. Langsung keluar ya di sini barang tip X berhasil ditambahkan. Lalu untuk yang menu kedua, tampilkan barang. Nah, menu yang kedua ini menampilkan keseluruhan barang yang udah ada di program ini. Yang ketiga, cari barang. Cari nama barang, contohnya pensil. Langsung keluar ya, di sini ada yang tadi dicari barangnya pensil, langsung keluar. Untuk yang keempat, menu keempat ada urutkan stok. Nah, di sini mengurutkan stok dari yang terkecil hingga yang terbesar stoknya. Untuk yang kelima ada barang masuk. Barang masuk contoh menambahkan barang yang sudah ada tapi ditambahkan lagi. Masukkan nama barang, contohnya seperti penghapus, jumlah barangnya 5. Nah, langsung keluarkan di sini barang masuknya ada penghapus, jumlahnya 5, dan barang masuk berhasil diproses. Untuk yang menu ke-6 ada riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi yang barusan saya input tadi ada barang masuk, penghapus, jumlah 5, stok sekarang menjadi 25. Yang kedua ada tambah barang baru tip X, stoknya 5, harganya 5.000. Nah, untuk data Q, barang masuk, satu barang masuk, penghapus, jumlah 5, stok sekarang 25. Lanjut, untuk yang ketujuh ada menu visualisasi. Nah, di sini ada menu visualisasi grafik yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada grafik batang stok barang, yang kedua visualisasi persediaan, presentasi kategori stok, yang ketiga grafik garis perubahan stok. Nah, untuk yang menu terakhir ada keluar. Nah, program selesai. Terima kasih, sekian dari presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.